subscribe Petani Milenial. Salam satu duri. Bertemu lagi dengan kami Petani Milenial yang berusaha selalu membahas terkait dengan buah naga. Walaupun ke depan kita akan bahas komoditas lainnya. Kita petani buah naga ada beberapa komoditas yang diusahakan, ada jamur tiram ya, ada melon, ada semangka ya. Kita banyak melakukan budidaya sehingga perlu kita bagi kepada teman-teman petani semuanya. Tapi untuk kali ini kita buah naga ya. Oke, dalam buah naga penyakit cacar adalah salah satu kendala utama ya yang dirasakan hampir seluruh petani di Indonesia ya, dari Papua sampai di Medan ya, Aceh, itu cacar permasalahannya ya, yang itu wajar ya, karena kita negara tropis, satu yang negara kita menerima matahari yang cukup lama. Selain itu kita juga banyak perairan ya, negara kepulauan, sehingga banyak laut. Nah di situ uap air dari hasil pemanasan matahari yang cukup tadi, air ada sehingga banyak penguapan air, sehingga kecenderungan dari daerah kita ini lembab, banyak uap air. Nah disitulah jamur yang penyebab cacar ini akan tumbuh berkembang dengan baik, sehingga lahan-lahan yang sudah terkena cacar, terkena jamur ini penyemprotannya secara rutin itu sudah diharuskan ya, karena kalau tidak sudah kena alhamdulillah maaf tapi enggak disemprot dengan rutin, itu nanti akan menyebabkan kegagalan ya. Karena kalau ada buahnya ya, misalnya sekarang hujan ada buahnya, nah ini buahnya ini yang akan kena misalnya, sehingga buahnya masuk BS atau bahkan tidak bisa dijual ya. Oke, kami petani milenial punya mengembangkan sebuah produk ya, namanya kemplengan ini ya, sudah beberapa kali saya sampaikan terkait dengan kemplengan ini, menjadi salah satu yang mungkin bisa harganya lebih terjangkau ya. Terus kemudian kami juga ada asam amino ya. Jadi beberapa teman ini membutuhkan asam amino. Petani milenial sendiri sudah menggunakan asam amino sudah sejak lama, karena mengingat buah naga ini di daerah kita ini butuh pelampuan saat keluar musim ya. Jadi secara alamiah buah naga ini kalau pas sudah musim sekitar di bulan April gitu ya, pada 1 April itu dia akan menuju pertumbuhan vegetatif ya, tapi karena ada proses pelampuan dia akan tetap bisa generatif, sehingga di sana tanaman buah naga bisa menyebabkan stres. Nah untuk mencegah dan mengobati stres itu tadi, asam amino ini menjadi salah satu pilihannya asam amino ya. Nah asam amino ini banyak fungsi loh ya, asam amino ini banyak fungsinya, tapi yang untuk lampuan ini khususnya untuk mencegah dan mengobati stres tadi ketika sulur buah naga ini menjadi kempes ya, menjadi nyapu atau ngempit istilahnya ya, kalau istilah Jawa ya, tapi kayak layu gitu ya, kemudian terlihat tulang-tulang dari sulur itu kelihatan. Nah itu stres berarti ya. Nah salah satu asam amino ini bisa membantu itu. Nah stres itu tadi karena disebabkan terlalu banyak energi yang dikeluarkan akibat buah yang banyak nahan buah, seperti itulah. Nah, asam amino bisa untuk itu. Kemudian fungsi lain sebenarnya asam amino sudah saya bahas di video-video yang sudah lama ya. Nah, cuman di konten kali ini saya ingin menyampaikan bahwasanya proses pencampuran antara asam amino dengan kemplengan obat fungisida ya. Umumnya
asam amino ini memang bisa ya diaplikasikan berbarengan dengan fungisida. Cuman ya ini ada beberapa yang kontradiktif yang perlu saya sampaikan, yang mungkin menjadi bahan diskusi kali teman-teman, atau nanti bisa dicoba ya bagaimana efeknya ya di lapangan. Jadi asam amino ini salah satu fungsinya untuk makanan mikroba ya, mikroorganisme ya. Jadi cacar itu juga dia salah satu mikroorganisme ya. Nah, kalau disemprot pakai asam amino, nah cacarnya bagaimana? Dia berkembang baikkah atau bagaimana? Jadi itu yang kontradiktif antara pengendalian cacar dengan mengendalikan dengan penggunaan asam amino ya. Jadi cuman kalau bagi petani milenial, kalau misalnya dalam masa pembenahan, oke, jadi aplikasi asam pembenahan cacar maksud saya, jadi pengaplikasian asam amino itu baiknya dilakukan secara pengocoran cacar, bukan disemprotkan di seluruh. Tapi kalau sudah kiranya cacarnya sudah terkendali, apalagi di luar musim yang biasanya itu kering ya, posisi jarang hujan kering, nah itu aplikasi atas semprot campur dengan fungisida yang Anda pilih itu bisa. Jadi kita lihat situasi saja seperti itu ya. Oke, ini asam amino, ini kembangan, terus ini air ya, air mineral ya. Ini botolnya khas ya, cuman saya kupas namanya ya, nggak di endorse ya. Oke, untuk asam amino ini umumnya kita untuk spray itu menggunakan dosis 2-4 mili untuk buah naga. Tapi untuk jenis komoditas lain 2 mili cukup, 2 mili per liter ya. Oke, saya ingin campur ya, saya coba ingin campur ya. Oke, ini asam aminonya. Biasanya ini harus dikocak dulu ya, biasanya ya. Tapi ini nggak perlu. Kalau harga asam amino ini per liternya biasanya 60.000, itu pasaran sudah ya. Kita kemasannya 5 liter ya. Kalau 1 literannya aja ini. Nah, kita masukkan asam amino dulu. Asam amino yang kami buat ini nabati, nabati hewani ya. Walaupun kita campur dengan beberapa bahan dari tumbuhan ya, tapi kita lebih senang ke dominannya ke hewani ya. Kita pakai ekstrak kulit udang, kepala udang ya. Nah, ini warnanya akan ini ya, kuning ya. Setelah itu kita masukkan kembangannya. Ini banyak yang tanya nih, kembangan itu kalau dilarutkan di air endap enggak, larut semua atau enggak? Ini juga sekaligus untuk menjawab itu ya. Kembangan ini kalau di buah naga 5 mili ini per liter air ya. Sampai 10 mili ya. Ini akan perlahan dan berubah warna ya, nanti kuning, putihan ya. Sampai nanti benar-benar dia menjadi putih ya. Ini masih belum proses ya, masih proses. Nah, asam amino ini baunya menyengat ya. Apalagi kalau dicampur dengan kembangan ini baunya akan super menyengat. Nah, ini beberapa teman mengatakan bahwasanya ketika diaplikasikan asam amino dan kembangan ini bisa mencegah serangan lalat buah ya. Itu testimoni teman-teman ya. Bagi saya menjelaskan fenomena itu ya bisa benar juga, karena ketika baunya menyengat, nah, lalat buah ini dia bisa tidak kerasan. Sensor dari lalat buah ini akan rusak sehingga
dia milih tidak untuk nyerang lahan itu tapi nyerang lahan lain. Itu secara penjelasannya ya, kenapa kok lalat buah tidak menyerang gitu ya. Nah ini sudah mulai berubah kan ya. Nah ini baunya luar biasa ini, kalau nggak biasa mabuk biasanya ya. Kayak beberapa teman ini asam amino, saya tidak menggunakan karena baunya menyengat. Nah, asam amino mengapa cenderungnya itu di pasaran mahal? Karena memang prosesnya pembuatannya lama, ya butuh waktu lama. Ya. Oke, tidak ada endapan ya. Larut semua, tidak ada endapan. Ya. Jadi yang perlu teman-teman teliti itu ketika aplikasi asam amino musim penghujan, lahannya cacaran itu diamati mana cacarnya bisa ditekan mudahkah atau sulit. Tapi kalau menurut hemat saya itu akan cacarnya sulit dikendalikan kalau pas musim penghujan. Nah, lebih baik kalau pengen kasih asam amino ya dikocorkan saja. Tapi kalau pas luar musim, pas musim lampuan, bagi saya nggak masalah karena kondisi lingkungan itu akan menyebabkan jamur secara alamiah tertekan ya. Ini perubahan ya, lingkungan. Ya. Berubah. Kalau kembengan itu ciri khasnya hitam ya. Kalau asam amino ini ciri khasnya kekuning-kuningan ya, minyak ya. Oke. Mungkin itu saja pertunjukan kali ini. Intinya percampuran antara asam amino dan kembengan itu bisa dilakukan ya. Sehingga ketika mau aplikasi di lahan teman-teman itu bisa langsung satu kali aplikasi. Oke, seperti itu saja konten kali ini saya akhiri. Salam satu duri.